Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin presentasikan makalah psikologi pendidikan dengan judul Teori Belajar Behavioristik. Bersama saya Tarisana Fitria Ramadhani sebagai pemateri 1, Haifa Fatmasari pemateri 2, dan Fitriatul Farida pemateri 3. Langsung saja pada bagian A. Pengertian teori belajar behavioristik. Imron mengungkapkan bahwa menurut teori behavioristik, belajar adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pembelajar mau belajar. Mengajar dengan demikian dilaksanakan dengan kondisional, pembiasaan, peniruan, hadiah, dan hukuman yang sering ditawarkan dalam proses pembelajaran. Kedaulatan guru dalam belajar demikian relatif tinggi, sementara kedaulatan siswa sebaliknya relatif rendah. Teori ini juga disebut teori kondisional karena belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan. B. Pandangan belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan pendidik kepada pembelajar, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh pendidik tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon pun akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, respon pun akan tetap dikuatkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik menurut Pavlov. Teori belajar menurut Pavlov adalah proses yang ditemukan melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Selanjutnya, dalam penelitian Pavlov, yang terjadi adalah ketika bel mulai dibunyikan, maka pada saat yang sama anjing mengeluarkan air liurnya. Anjing merespon bel tersebut dengan air liur meskipun tanpa adanya makanan. Kemudian, urutan kejadian melalui percobaan terhadap anjing. Yang pertama, unconditioned stimulus dan unconditioned response. Setelah pengkondisian atau pembiasaan dapat diketahui bahwa daging yang menjadi stimulus alami dapat diganti oleh bunyi lonceng sebagai stimulus yang dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitriatul Farida. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori belajar behavioristik menurut Skinner. Dalam mengembangkan teorinya, Skinner menggunakan tikus sebagai kelinci percobaannya. Skinner meletakkan seekor tikus yang lapar dalam sebuah kotak yang disebut kotak Skinner. Di dalam kotak tersebut, tikus dibiarkan melakukan aktivitas, berjalan, dan menjelajahi keadaan sekitar. Dalam aktivitas itu, tikus tanpa sengaja menyentuh suatu tuas dan menyebabkan keluarnya makanan. Tikus akan melakukan lagi aktivitas yang sama untuk memperoleh makanan, yakni dengan menekan tuas. Semakin lama, semakin sedikit aktivitas yang dilakukan untuk menyentuh tuas dan memperoleh makanan. Di sisi tikus mempelajari hubungan antara tuas dan makanan. Hubungan ini akan terbentuk apabila makanan tetap merupakan hadiah bagi kegiatan yang dilakukan tikus. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu respon yang timbul dari stimulus tertentu dan operan atau instrumental, respon yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh perangsang tertentu. Oleh karena itu, teori Skinner ini dikenal dengan operan conditioning. Ada 6 konsep teori operan conditioning. Yang pertama ada penguatan positif dan negatif. Yang kedua ada shaping. Yang ketiga pendekatan suksesif. Yang keempat extinction. Yang kelima chaining of response, dan yang terakhir jadwal penguatan. Dan untuk selanjutnya ada teori Skinner dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik.
Dan yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dan masih banyak lagi teori Skinner dalam pembelajaran. Adapun prinsip belajar yang dikembangkan Skinner, diantaranya ada hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Ada juga proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar, materi pelajaran digunakan sistem modul, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Prinsip belajar yang dikembangkan Skinner itu hampir sama dengan aplikasi teori Skinner dalam pembelajaran. Dari eksperimen yang dilakukan Skinner terhadap tikus menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya ada law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Dan yang kedua ada law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan terkait teori belajar behavioristik menurut Skinner. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.